Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Sudah sarapan? Sudah. Ya. Belum? Ya, sambil nunggu MBG ya. Sambil nunggu MBG, kita kumpul di sini mau apa Pak Guru mau bercerita, mau mendongeng. Ya. Kalian kenal yang namanya Malin Kundang? Kenalnya di mana? Buku cerita. Ada buku cerita. Kirain salaman. Kenalnya di buku cerita. Ya, cerita Malin Kundang itu sudah melegenda seluruh Indonesia, bahkan ke mancanegara. Cerita asal usul sebuah batu di wilayah Sumatera ya, yang dipercaya sebagai wujud seorang manusia bernama Malin Kundang. Hari ini Pak Guru akan menceritakan lagi tentang dongeng Malin Kundang itu ya. Sini ya, duduk di situ nggak apa-apa ya. Jadi di suatu wilayah atau desa di Sumatera sana ya, hiduplah seorang ibu bersama satu orang putranya. Ibu ini bernama siapa? Mande Rupiah namanya ya. Mande Rupiah ini mempunyai anak namanya Malin Kundang. Mande Rupiah ini sebatang kara untuk menghidupi anaknya. Karena apa? Suaminya, bapaknya Malin Kundang ini merantau ya. Kan orang-orang Sumatera Barat, orang Minang itu kan kesukaannya apa ya, budayanya itu suka merantau. Jadi orang Minang itu ada di mana saja di dunia, di Malaysia ada, di Brunei ada, di Thailand ada, hampir semuanya itu ada orang Minang, karena orang Minang itu terbiasa dengan kebiasaan merantau. Di Margasari banyak ya orang Padang ya, banyak, ada nasi Padangnya, ada toko pakaian orang Padang, banyak, fotokopi saja ada orang Padang. Budaya itu sudah ada sejak zaman dulu ya. Jadi Alkisah suaminya ibunya Malin Kundang ini, Mande Rupiah ini merantau dan merantau tidak pernah pulang ya. Akhirnya dengan sebatang kara sendiri menghidupi anaknya, dia berusaha menjadikan Malin Kundang ini hidup layak ya. Dia usaha apa saja, berdagang, bertani dan sebagainya ya. Dengan kondisi yang pas-pasan, Malin Kundang ini semakin besar dan dia akhirnya tidak tahan dengan kondisinya ya. Fatil apa? Siapa ya? Siapa yang tidak tahan dengan kondisinya? Malin Kundang ya. Karena tidak tahan dengan kondisinya, si Malin Kundang ini pamit sama ibunya. Ibu, kita hidup susah.
ibu bekerja keras untuk menghidupi keluarga. Maka dari itu saya Malin Kundang karena sudah besar ingin merantau ibu. Malin Kundang ingin memperbaiki kehidupan agar kita bisa hidup layak dan menjadi orang yang kaya raya. Itulah tekad Malin Kundang agar hidupnya itu lebih baik. Ibunya keberatan karena Malin Kundang ini anak satu-satunya, ya. Tapi dengan semangat dan meyakinkan ibunya, Malin Kundang ini berusaha meyakinkan ibunya agar dia diizinkan untuk merantau. Ya. Karena tadi orang Minang itu budayanya merantau, ya. Ya betul, lewat sana yang betul, lewat sana. Ya, nggak bisa duduk, nggak sopan, lewat sana. Mau dikasih jalan sama Bu Rina, ya di situ aja, ya. Pak Guru lanjutkan ya. Dengan terpaksa mandi rupiah ini, ibunya Malin Kundang, ya. Namanya siapa ibunya Malin Kundang? Mandi rupiah, ya. Mengizinkan Malin Kundang untuk merantau, ya. Akhirnya Malin Kundang merantau ke negeri seberang, ya. Jadilah Malin Kundang sebagai perantauan, ya. Rata-rata orang kalau merantau itu pasti bekerja keras, ya. Di sebuah negeri Malin Kundang sampai, ya. Negeri itu sangat rame, ya. Malin Kundang bekerja dari mulai bekerja kasar sampai menjadi akhirnya dalam suatu waktu Malin Kundang naik jabatan, ya. Bekerja pada seorang saudagar, ya. Dan Malin Kundang karena kecerdasannya, kepintarannya, dia disukai oleh saudagar kapal di daerah tersebut, ya. Akhirnya apa? Saudagar itu senang dan Malin Kundang menjadi orang kepercayaan, ya. Jadi kalian itu besok kalau bekerja benar-benar, ya, kalau bekerja benar-benar itu akan mendapatkan kepercayaan dari atasan atau bosnya. Demikian juga Malin Kundang, karena Malin Kundang bekerja dengan baik, tekun, ya, dan menyenangkan majikannya. Malin Kundang disukai oleh sang majikan, seorang saudagar kapal, dan karena kesukaan majikan tersebut, saudagar kapal tersebut, Malin Kundang dijadikan menantu siapa? Berarti saudagar tersebut punya putri yang sangat cantik. Ya. Ya, mungkin seperti siapa? Kirana, Citra. Iya. Akhirnya dijodohkanlah si Malin Kundang dengan putri saudagar tersebut. Ya. Dan sebagai pewaris, ya, pewaris dari usaha. Karena apa? Setiap saudagar itu nanti pasti akan ingin meneruskan usahanya agar menjadi lebih besar atau berjalan terus, ya. Dan suatu ketika si Malin Kundang ini
diminta oleh istrinya. Mas, kalau bahasa sini Mas, ya. Kita jalan-jalan yuk. Nah, kita pengen jalan-jalan kemana lah, ya. Istrinya sedang hamil, waktu itu istrinya sedang hamil, pengen jalan-jalan. Akhirnya Malin Kundang ini kepingin mengajak keluarganya ke kampung halamannya, ya. Akhirnya terlaksanalah kegiatan untuk berkunjung bertamasya ke kampung halaman Malin Kundang tersebut dengan apa? Dengan serombongan kapal besar. Karena usahanya kapal, maka yang dibawa kapal-kapal besar, ya. Kapal, kalau zaman dulu namanya kapal pinisi ya, kapal yang banyak layarnya ya. Jadi Malin Kundang waktu itu mengajak istrinya, saudaranya, bahkan mertuanya diajak. Maka ketika sampai ke pantai tempat desa Malin Kundang, terbesitlah kabar itu sampai ke telinga ibunya, ya. Ibunya mendengar dari orang-orang, Malin Kundang pulang, Malin Kundang pulang, Malin Kundang udah sukses. Ibunya sangat senang, ya, sangat senang. Alhamdulillah Malin Kundang sudah pulang dan sukses. Akhirnya ibu lari ke pantai. Tujuannya apa? Untuk menyambut Malin Kundang. Ternyata begitu Malin Kundang turun, ya, sudah disambut orang-orang. Ibunya mendekati Malin Kundang, dia memeluk Malin Kundang. Mandi Rubiah itu memeluk karena dia itu punya rasa karena sebagai ibu, ya. Orang tua kalau ketemu anak gimana? Mesti dipeluk ya, dicium. Tapi disinilah terjadinya keegoan dari seorang Malin Kundang. Malin Kundang kan sudah kaya, kapalnya banyak, istrinya cantik, ya. Melihat ibunya yang miskin, dia merasa malu sama keluarganya, ya. Akhirnya apa? Malin Kundang bilang, oh ini bukan ibu saya, kamu bukan ibu saya, ibu saya tidak jelek, tidak miskin dan sebagainya, ya. Ibunya mendengar perkataan anaknya tersebut sakit hati, ya. Jadi ingat ya, orang tua itu lebih sakit dikatain buruk sama anaknya daripada kena benda tajam, ya. Kalau disabet masih tahan, tapi kalau sudah perkataan tidak baik dari ibunya, dari anaknya kepada ibunya, maka sakit hati ini sangat pedih dan perih. Itu yang dirasakan oleh ibu Malin Kundang. Ibunya menangis. Kalau orang sini bilang, ya Allah, anaknya nyong, kayak gue teman, nyong lara, nyong sing meteng, nyong sing lahirna, nyong sing ngurus, gitu ya. Saya yang hamil, saya yang melahirkan, saya mengurus. Ketika kamu sukses, kamu lupa dengan ibu, ya. Karena sakit hati yang begitu dalam dari ibunya. Ibunya marah, akhirnya apa? Dia mendongak ke atas. Ya Allah, saya tidak menerima apa yang dilakukan oleh Malin Kundang kepada saya. Maka kutuklah dia menjadi batu, ya Allah. Dan ini perkataan ibu yang sangat berbahaya bagi anak-anak. Makanya hindari ini. Jangan sampai kalian menyakiti hati ibu, ya. Ini. Jadilah Malin Kundang batu, ya. Akhirnya ketika keluar kata-kata tersebut dari ibunya, apa? Petir menyambar, duar. Karena di pantai sih, secara perlahan seperti mengabulkan apa yang menjadi doa ibu Malin Kundang.
Akhirnya apa? Perlahan-lahan tubuh Malin Kundang kaku, keras. Malin Kundang merasa, wah, kutukan ibu sudah mengenai saya. Akhirnya Malin Kundang ingin bertobat, ingin meminta maaf kepada ibunya. Akhirnya Malin Kundang ini bersujud kepada ibunya, tapi terlambat. Ketika posisi sujud, Malin Kundang langsung menjadi batu. Itulah sejarah kisah dari batu Malin Kundang yang sampai sekarang masih ada batunya, ya, di pantai di Sumatera sana. Ya. Inilah cerita tentang Malin Kundang. Akhirnya Malin Kundang jadi batu. Ibunya juga menyesal sebenarnya karena mengutuk Malin Kundang menjadi batu, ya. Ya, itu apa yang dapat menjadi pelajaran bagi kita semua, ya. Kita harus berbakti kepada orang tua. Satu, berbakti pada orang tua. Dua, apa? Jangan menyakiti orang tua. Itu entah bapak, entah ibu, ya. Jangan sampai, ya. Apalagi kalian itu lagi rewel-rewel, ya. Orang jaluk sangu mesti maksa ya, Cit, ya. Ya. Sangu, Pak. Enggak gitu, ya. Harus apa? Baik-baik sama orang tua. Yang ketiga, pelajaran yang kita ambil, kalau kita lagi di atas, ya, lagi kaya, mungkin hartanya banyak, ya, atau pinter, kadang-kadang bocah sing ranking siji, pinter-pinter, ya, itu jangan sombong. Jangan sombong, ya. Karena apa? Pepatah bilang di atas langit adalah langit. Di atas kekayaan kalian ada yang lebih kaya lagi. Di atas kepintaran kalian ada yang lebih pintar lagi, ya. Paham, ya? Dan yang keempat, selalulah belajar dan berjuang, ya. Malin Kundang walaupun sudah dikutuk menjadi batu, ibunya dia menunjukkan bahwa untuk apa? Berubah dari miskin susah untuk menjadi kaya harus berjuang. Malin Kundang apa? Merantau, bekerja sampai menjadi kaya, ya. Jadi bukan ayem-ayeman, bukan, ya. Itulah 4 pelajaran yang kita ambil dari kisah cerita Malin Kundang. Ya, demikian saja cerita dari Pak Guru. Terakhir, tepuk Karangdawa 2. Berkarakter, berprestasi. Ya, demikian saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang atau tidak berkenan. Pak Guru akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.